Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan fabel. Ada yang tahu kebahasaan fabel ada berapa? Dan mengapa kita harus mempelajarinya? Yuk kita simak. Unsur kebahasaan fabel dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua kata sandang si dan sang, yang ketiga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, yang keempat penggambaran watak tokoh, dan yang kelima adalah kata hubung. Kita mulai dari kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Contoh, Alexa mengangkat kursi ke halaman. Alexa sebagai subjek, mengangkat sebagai predikat, kursi sebagai objek, ke halaman adalah keterangan tempat. Lalu, kata kerja apa saja yang digunakan di dalam fabel? Kata kerja yang digunakan di dalam fabel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Contoh, Arum memasak kepiting di dapur, Bara menanam bunga di taman. Memasak sebagai predikat, kepiting sebagai objek, menanam sebagai predikat, dan bunga sebagai objek. Nah, apabila dilihat dari strukturnya, maka kata kerja transitif dimulai dari subjek, predikat, kemudian objek. Sekarang kita bahas tentang kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Contoh, Abian bersepeda di pagi hari. Arimbi tertidur di meja belajar. Bersepeda sebagai predikat di pagi hari menyatakan keterangan waktu. Tertidur sebagai predikat di meja belajar sebagai keterangan tempat. Nah, apakah kalian sudah bisa membedakan antara kata kerja transitif dan intransitif? Mari kita lihat. Apabila kata kerja transitif membutuhkan objek, sedangkan kata kerja intransitif tidak membutuhkan objek. Dari segi bentuknya, kata kerja transitif bisa diubah ke bentuk pasif, sedangkan kata kerja intransitif tidak bisa dibentuk pasif. Dari segi imbuhannya, kata kerja transitif menggunakan imbuhan me, memper, memperkan, mei, atau mekan. Sedangkan kata kerja intransitif menggunakan imbuhan ber, berkan, ter, dan kean. Nah, itu tadi perbedaannya antara kata kerja transitif dan intransitif. Kita masuk ke kata sandang si dan sang. Kata sandang digunakan untuk mendampingi sebuah kata benda. Nah, di dalam fabel, kata sandang yang digunakan adalah kata sandang sang dan kata sandang si. Kata sandang sang memiliki kesan kedudukan yang atau derajatnya lebih tinggi. Contoh seperti sang raja, sang ratu, atau sang presiden. Nah, sedangkan kata sandang si bersifat seimbang dan sama rata. Biasanya juga digunakan sebagai julukan, seperti si kutu buku, si kancil, dan si kata. Apakah kalian sudah paham tentang kata sandang? Jika sudah, kita beralih ke kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apakah kalian sudah pernah membaca cerpen ataupun novel? Apakah di dalamnya terdapat dialog atau percakapan? Tentu saja jawabannya adalah iya. Nah, yang digunakan di dalam percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil dari kutipan pernyataan atau pembicaraan seseorang secara langsung. Ciri utamanya, penulisannya harus menggunakan tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang sifatnya hanya melaporkan kembali perkataan atau ucapan seseorang. Jadi bentuknya hanya pernyataan saja. Contoh, Laras mengatakan bahwa dia akan main ke rumahku nanti sore.
Wartawan bertanya kepada Pak Hakim siapa yang menjadi tersangka. Nah, ciri dari kalimat tidak langsung tanpa menggunakan tanda petik 2. Nah, itu tadi beberapa poin penting kebahasaan teks fabel. Sekian, semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.